Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tetap harus meluruskan pemahaman yang sudah dibengkokkan oleh doktrin Tritunggal. Sebab para penyembah Tritunggal itu mampetnya ada di sini. Ya, maksudnya mampetnya itu di Matius 28 ayat 19. Ya. Yang mana tuh Matius 28 ayat 19? Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa harus jadikan muridnya Yesus, bukan semua bangsa dijadikan dombanya Romo atau dombanya pendeta. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi semua bangsa harus menjadi murid Yesus dan diajarkan segala yang sudah Yesus perintahkan, yaitu firman Allah. Bukan diajarkan oleh si Bapa, Allah Tritunggal, atau si Romo, maupun para pendeta Tritunggal. Tidak. Semua bangsa dijadikan murid Yesus. Lalu diajarkan segala perintah, yaitu firman Allah yang sudah diperintahkan kepada para murid-muridnya. Itu maksudnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini dulu ya. Yesus menyertai sampai kepada akhir zaman. Kalau dia dalam kondisi fisik, tidak mungkin dia bisa menyertai. Katakanlah ada 11 murid. Ya. Tidak mungkin bisa dalam waktu yang sama dia ada di 11 tempat yang berbeda. Nah, ayat ini menyatakan ya, bahwa Yesus itu roh. Nantinya ya, setelah dia bangkit dari kematian, dia dalam keadaan roh. Hanya roh yang bisa menyertai. Ya, itu yang harus dipahami. Hanya roh yang bisa menyertai sekian ribu, sekian miliar orang-orang percaya di berbagai macam tempat dalam waktu yang sama. Dengan demikian, Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Amin. Nah, ayat yang ke-19 ya. Ini yang akan jadi pembahasan kita. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Mereka beralasan bahwa harus mengikuti apa yang Yesus katakan di Matius 28 ayat 19. Sementara apa yang Yesus katakan di Markus 12 ayat 29, bahwa Tuhan itu Allah, ya, Tuhan itu Esa, ya, mereka singkirkan ayat ini. Ya. Mereka tidak kutip sama sekali. Sebab ayat ini menjungkir balikan Allah Tritunggal yang menyatakan satu Allah dengan tiga pribadi yang berbeda
namun setara dan sama kekal. Nggak ada tuh di Alkitab. Saya bacakan Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Yesus yang mengatakan Tuhan Allah. Ya. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Allah itu esa. Berarti esa itu satu, bukan kesatuan. Kalau kesatuan kan, ini kan apa tuh, iniasi Tritunggal aja tuh. Ya. Mau-maunya Tritunggal, gaya-gayanya Tritunggal, tafsir-tafsiran Tritunggal yang mengatakan Allah itu kesatuan. Seluruh Alkitab mengatakan Allah itu satu. Ya. Satu itu Allah satu. Silakan dibaca di Roma 10 ayat 12. Allah itu satu. Ya. Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Allah itu satu, bukan Allah tiga. Oh iya, enggak, Allah itu satu tapi tiga pribadi. Enggak ada pribadi. Allah itu roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Inilah hal seperti ini yang harus saya jelaskan terus. Ya. Kenapa harus saya jelaskan? Karena mampetnya tuh di sini. Jangankan yang tidak sekolah teologi, yang bergelar dokter teologi saja mampet. Mampet di sini. Di Matius 28 ayat 16. Kenapa? Karena di otak mereka itu sudah tertanam doktrin Tritunggal harus tiga. Itu. Iya kan? Tuh tanya itu. Apa dokter-dokter Tritunggal yang udah tua-tua tuh, yang sebentar lagi pass away. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Karena semuanya yang dia pahami itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, lebih baik batu kilangan tuh katanya tuh ditaruh di lehernya lalu dia dicemplungin ke air. Kenapa? Karena pemahamannya itu diajarkan sehingga banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Pemahamannya tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah firman Allah. Kita kupas Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena sekali lagi tidak ada satupun rasul ya yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada. Petrus dalam Kisah 2 ayat 38 jelas tegas mengatakan harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kurang apa lagi? Oh tapi ini kan kata bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu siapa? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, diikutin. Siapa yang mengangkat mereka? Kan hanya kalian yang mengangkat mereka jadi bapak gereja, bukannya Yesus. Hanya Yesuslah ya, yang memilih gembala, rasul, nabi, pengajar, dan ada 5 jawatan, dan penginjil. Hanya Yesus. Nah mereka siapa yang ngangkat? Kalian yang ngangkat. Bukannya Yesus. Mari kita kupas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan nama Allah, melainkan sebutan. Ya, beda ya antara nama dengan sebutan. Bapa adalah sebutan untuk Yahweh, atau ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan, semuanya huruf kapital. Itu terjemahan dari Yahweh ya. Itu sebutan dari orang Yahudi yang beragama Yahudi. Jadi kalau bukan orang Yahudi atau beragama Yahudi tidak boleh. Terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Setelah Yahweh atau Tuhan huruf kapital itu menjadi manusia bernama Yesus,
maka kata Bapa itu beralih. Ya. Yang tadi sebutan kias itu, yang tadinya sebutan Bapa itu, ya, untuk Allah, untuk Yahweh, ya, untuk Tuhan, huruf kapital itu ya, itu beralih. Sebutan untuk Yesus Allah di sorga. Sebab Yahweh yang adalah Allah yang dulu memakai sebutan firman, ya, sebelum Yahweh dia disebut firman, sudah menjadi manusia. Jadi Bapa itu sebutan oleh yang pertama ya, oleh orang Yahudi beragama Yahudi untuk Yahweh atau Tuhan, huruf kapital ya. Sebutan ini sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Yesus lahir, orang Yahudi menyebut Yahweh itu Bapa. Nah, setelah Yesus lahir, maka Yesus memakai sebutan Bapa sebagai kiasannya, yaitu Yesus Roh yang di sorga. Kan pada saat itu dia jadi manusia. Nah, baca tuh Yohanes 1 ayat 14, firman itu jadi manusia. Yohanes 16 ayat 25. Nah, saya bacakan ya, Yohanes 16 ayat 25 ya. Ini yang tidak pernah dibukakan ya kepada para pendeta Tritunggal maupun Romo. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya. Dia akan berterus terang. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah ini ternyata waktu Yesus jadi manusia itu, dia berbicara mengenai Bapa itu adalah kiasan dirinya. Dia berbicara dengan kiasan. Jadi Bapa itu adalah kiasan dirinya. Yesus Roh yang di sorga. Karena Allah itu satu. Allah tidak dua, tidak tiga. Roh Allah ya roh Tuhan. Pada saat Yesus jadi manusia, itu adalah Allah yang berkarya menjadi manusia. Itu yang disebut Tuhan. Sebab itu Tuhan, itu Allah. Mengerti? Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah dalam pemahaman Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah yang full roh. Bukan Tuhan yang full roh. Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengatakan benar dia adalah Tuhan. Dalam pemahaman tadi Allah yang berkarya menjadi manusia yang disebut Tuhan. Ayat yang ke-26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, ya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Namaku. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jelas kan? Bahwa Bapa pada saat Yesus lahir, kata itu adalah kata kiasan untuk Yesus Roh yang di sorga. Karena Allah itu satu. Itu Bapa ya. Ada dua pemahaman tadi ya. Ada dua periode. Sebelum Yesus lahir, orang Yahudi menyebut Yahweh itu dengan Bapa. Sesudah Yesus lahir, Yesus sendiri ya, memakai kata Bapa itu untuk kiasan dirinya yang di sorga. Ya, lalu anak Allah. Sudah jelas tadi sebutan ya. Sekarang anak Allah. Anak Allah juga sebutan. Pada saat Yahweh atau firman, firman itu F ya, yang adalah Allah, bukan perkataan Allah, itu menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, ya, yang roh, sedang berkarya menjadi manusia, fisik, yang dilahirkan oleh perawan Maria, lalu diberi nama Yesus. Ya. Nama Allah yang di sorga diberikan kepadanya. Kita lihat Lukas 1 ayat 31-35 ya.
sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini kata malaikat kepada Maria, kata Gabriel ya. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu namanya Yesus. Ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi anak Allah itu sebutan, bukan namanya Allah. Masa dokter teologi nggak ngerti ini? Malah ngajarin yang di luar Alkitab. Jelas ya, anak Allah itu adalah sebutan. Itu sudah dua ya. Bapa itu, yang pertama sebutan untuk Yahweh oleh orang Yahudi beragama Yahudi sebelum Yesus lahir. Sesudah Yesus lahir, Bapa itu dipakai oleh Yesus ya, untuk kiasan dirinya yang di sorga. Ya. Lalu anak itu adalah sebutan. Anak Allah itu sebutan. Tadi sudah kita baca ayatnya ya. Disebut, tadi apa? Sebut anak Allah. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Disebut kudus, anak Allah. Ya. Sekarang yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus juga sebutan, itu bukan nama Allah itu. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus. Ya. Sama itu. Itu bukan nama tapi sebutan. Ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama Allah, melainkan sebutan untuk Allah. Lalu kita cek, siapa nama Bapa, siapa nama Anak, dan siapa nama Roh Kudus. Era Bapa, ya, era Yesus manusia adalah Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Nah, ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Siapa nama yang diberikan kepada ini, manusia ini? Yaitu Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Itu satu. Namanya Yesus. Nama Bapa Yesus. Lalu kita lihat. Nama anak adalah Yesus. Waktu Yesus manusia dilahirkan oleh Maria. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi anak itu namanya Yesus. Anak Allah itu sebutan. Namanya Yesus. Clear. Nah, sekarang kita lihat nama Roh Kudus. Ternyata juga Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namanya siapa? Diutus dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Terbukti sekarang ya, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah sebutan.
dan bukan nama. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Ya. Juga dibuktikan tidak ada satupun para rasul membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jelas. Nah, ini kecuali siapa tuh yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah ini bapak-bapak gereja, lalu diikuti oleh para romo dan para pendeta Tritunggal. Kenapa? Karena mereka mendirikan kebenarannya sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu intinya Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka tidak kenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah, firman Allah, itu ditolak oleh mereka. Karena mereka tidak mengenal. Lalu mereka mendirikan kebenaran sendiri deh. Membaptis dalam nama Bapa, kan gitu. Anak, Roh Kudus. 3. Kan Tritunggal 3. Makanya ngotot di sini. Oh itu harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan Tritunggal. Iya kan? Mereka lalu menolak Markus 12 ayat 29. Bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu esa, Allah itu esa. Satu. Nah itu yang mereka tolak karena bertentangan dengan doktrin Tritunggal. Itulah makanya ya. Kalau dibilang mampet ya mampet. Udah tua, nggak mau mendengar firman Allah, mendirikan kebenaran sendiri. Bangga dengan bapak-bapak gereja. Oh, sudah tradisi. Memangnya tradisi yang bisa menyelamatkan. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.